Taiwan untuk mencari rezeki. Dan tadi saya garis bawahi bahwa saat ini lebih kepada bahasanya juga dihaluskan, ya, karena memang sesungguhnya mereka jauh tapi mulia. Jadi bahasanya bukan lagi TKI atau TKW, kan dulu kan namanya TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Eksplorasinya kental sekali, atau bahkan lebih gendernya ya, tenaga kerja wanita. Ya, seolah-olah wanita itu ya dieksploitasi ya, untuk bekerja di luar negeri. Saat ini istilahnya pekerja migran Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman remeh-temeh semua, hari ini kita alhamdulillah dapat hadir dengan tengah kita seorang aktivis kemanusiaan yang mengurusi teman-teman TKI dan TKW yang berada di negeri Taiwan. Saya tidak memperkenalkan diri beliau, tapi beliau sering dipanggil dengan nama Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Saya dikontak oleh teman-teman tim remeh-temeh bahwa Bapak itu aktivis kemanusiaan untuk wilayah di Taiwan itu kan. Sebenarnya apa yang Bapak lakukan di sana? Ya, terima kasih Pak Ari. Selamat bertemu lagi ya, dan saya senang bisa beremeh-temeh ya, di akun ini ya kan. Dan kalau dibilang aktivis, alhamdulillah ya, memang bahasa yang tepat mungkin lebih kepada berbagi buat teman-teman di Indonesia dan dimanapun berada, bahwa ada segelintir atau banyak malah ya anak bangsa yang ada di Taiwan yang saat ini sedang bekerja ya, menjauh di sana di Taiwan untuk mencari rezeki. Dan tadi saya garis bawahi bahwa saat ini lebih kepada bahasanya juga dihaluskan, ya, karena memang sesungguhnya mereka jauh tapi mulia. Jadi bahasanya bukan lagi TKI atau TKW, kan dulu kan namanya TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Eksplorasinya kental sekali, atau bahkan lebih gendernya ya, tenaga kerja wanita. Ya, seolah-olah wanita itu ya dieksploitasi ya, untuk bekerja di luar negeri. Saat ini istilahnya pekerja migran Indonesia. Jadi Indonesia juga lebih baik. Ya. Mereka ada di Taiwan dengan istilah yang baik, insya Allah berkegiatan yang baik dan nanti memiliki pekerjaan yang baik pula. Intinya meningkatkan taraf hidup. Seperti itu, Pak. Jadi namanya pekerja migran Indonesia. Iya, pekerja migran Kalau Indonesia. boleh tahu itu teman-teman itu ada di bidang apa Pak kalau di Taiwan itu? Mostly di bidang apa mereka itu? Kebanyakan di dua sektor informal dan formal. Ada sekitar data terakhir ya, menurut catatan yang ada di Ministry of Labor, tapi saya tidak monitor lagi, tapi perkiraan ada sekitar 270.000 tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan. Itu yang resmi. Ya. Atau sekitar 41% tenaga asing yang ada di Taiwan. Jadi Indonesia menempati urutan kedua setelah Vietnam. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki pekerja yang sangat loyalitas. Jadi memang orang Taiwan suka dengan pekerja migran asal Indonesia.
sektornya itu ada di formal itu pabrik. Jadi yang bekerja di sektor pabrik itu baik laki-laki atau perempuan yang mereka memang dipersiapkan di Indonesia untuk bekerja di pabrik. Biasanya kalau pabrik itu bayarnya variatif, tergantung agensi dan job yang didapat. Kalau sektor informal itu lebih kepada sektor rumah tangga. Namun yang dimaksud rumah tangga ini bukan kontraknya sih sebenarnya, ada yang bukan pembantu rumah tangga ya, tapi lebih kepada caregiver. Jadi merawat orang tua, karena usia hidup di Taiwan itu cukup panjang, sampai 80 tahun. Jadi mungkin karena tingkat sejahteraannya ya, makannya juga teratur, nggak ada, jarang menggunakan micin, jadi mereka memang benar-benar natural ya. Seperti itu Pak. Ini awalnya bagaimana Pak? Kok Bapak bisa sampai ke dunia itu gitu kan? Atau awalnya bagaimana Bapak jadi sampai mengurusi teman-teman buruh migran Indonesia itu? Awalnya bagaimana Pak? Awalnya 2013, sebelum saya ke Taiwan, saya memang sering tanda kutip jalan-jalan sambil jualan. Jadi dulu saya bergerak di trading, berjualan handicraft ke mancanegara. Ada sekitar 10 negara yang sudah saya jajaki untuk berjualan handicraft. Singkatnya, 2013 saya ke Taiwan sebenarnya diundang oleh salah satu organisasi perdagangan milik pemerintah Taiwan untuk saya mengikuti pameran. Selesai pameran, saya ngumpul tuh, ikut. Bukan sebelumnya nggak niat sih. Ada satu tempat di sana namanya Taipei Main Station. Di Taipei Main Station itu luasnya sekitar 2 lapangan bola ya, tapi mall, AC, ya kan, luas gitu. Nah, disitulah letaknya tempat pekerja migran Indonesia untuk berkumpul, berinteraksi. Kebenaran waktu itu hari Minggu dan saya kaget, ternyata segini banyak orang Indonesia. Dan mereka uniknya itu kalau orang Indonesia itu kan ngumpul di satu tempat, bawa makanan, makan bareng, ngumpul satu tempat, makan bareng. Saya ikut nimbrung aja gitu. Jadi pas saya bertanyalah saya di situ, kira-kira berapa lama sudah di sini dan bagaimana. Ternyata dari hasil pembicaraan itu mereka sangat membutuhkan yang namanya satu pendidikan berkelanjutan. Dalam hal ini Taiwan itu kan, pemerintah Taiwan tidak menerapkan tidak seperti pemerintah Korea. Jadi kalau pekerja yang nggak lulus SMA, bahkan tidak sekolah pun ke Taiwan boleh. Nah, di situ, di Taiwan, itu belum ada pendidikan kesetaraan, atau dulu namanya kejar paket, ya, atau pendidikan sekarang belum ada. Nah, dari situlah kami merancang gimana caranya hadir untuk bisa memberikan pendidikan bagi teman-teman pekerja migran Indonesia di Taiwan. Itu saya mulai operasional 2013 Desember. Jadi pas musim dingin 2013 saya sudah mulai membuka sekolah di Taiwan. Itu ketika Bapak berinteraksi dengan teman-teman buruh migran Indonesia tadi, pernah nggak Pak ada cerita-cerita yang sedih atau gembira atau memilukan atau mungkin yang dramatis gitu yang dialami oleh teman-teman buruh migran Indonesia? Karena kan memang berada di negeri orang itu dengan budaya, bahasa yang berbeda, maka akan tidak mudah seperti kita bekerja dengan berada di negeri sendiri gitu Pak. Ya. Pernah ada nggak seperti itu? Banyak sekali. Yang paling saya rasakan itu sebenarnya mereka itu sangat-sangat kalau bilang bahasa Mandarin itu sangat baik karena mereka memang sehari-harinya berinteraksi dengan majikannya. Tinggal sedikit perbaiki kosakatanya, grammarnya, bahasa Mandarinnya mereka sudah bisa dibilang advance lah bahasa Mandarinnya. Nah, yang perlu ditingkatkan lagi dari PMI itu adalah yang uniknya nih, waktu saya tanya, ya
teman waktu itu saya bertemu, saya ingin sekali bertemu dengan orang itu kembali. Saya itu dia cerita aslinya dari Lampung, wanita, terus pakaiannya eksklusif lah. Kalau ukuran di Indonesia itu menurut saya udah, kalau saya nggak menyangka kalau dia PMI. Saya pikir turis yang sedang turis Indonesia, maksudnya wisatawan yang sedang ke Taiwan, ternyata pekerja migran. Tapi pakaiannya, tasnya bagus, tapi namun yang unik adalah begitu saya tanya alamat email, dia nggak ngerti. Loh, itu handphone kamu kan bagus, waktu itu Samsung Tab ya, nggak ada tuh, harganya mungkin masih mahal itu. Dia nggak ngerti, di emailnya dari mana? Dibikinin dari toko Indonesia yang mau. Loh kok nanti kalau emailnya itu hilang atau rusak, install lagi. Nah, jadi itu dari email. Terus buat apa handphone? Buat nonton itu Facebook aja sama YouTube. Jadi itu dari situ saya bilang, memang pendidikan terakhirnya apa? Dia bilang pendidikannya SMP, nggak lulus. Terus dari situ saya bertanya, kira-kira apa yang dibutuhkan buat teman-teman PMI? Pendidikan kesetaraan atau kejar paket agar kami bisa melanjutkan sekolah. Dan dia mengajak saya, Bapak kalau mau ikut saya mau ke kantor dagang Indonesia di Taipei, saya mau belajar komputer. Akhirnya singkatnya saya ikut ke KDI itu untuk melihat teman-teman PMI belajar komputer yang dilatih oleh para mahasiswa Indonesia yang ada di Taipei. Itu awal mulanya kita tergerak untuk ikut membantu PMI dalam dunia pendidikan. Lalu kenapa Pak Bapak hari ini berdinas di Muhammadiyah Tangerang, menjadi dosen tetap ya di Fakultas Pariwisata dan Ilmu Kreatif? Ya, benar Pak Ari. Jadi 2019 akhir, jadi kami membantu UMT untuk ber-MOU dengan universitas yang sudah bekerja sama dengan Bakti Jaya Indonesia. Saat ini sudah ada sekitar 18 universitas yang memang sudah bekerja sama dengan Bakti Jaya Indonesia. Nah itu selama kurun waktu dari 2013 sampai 2020 itu kami menjalin kerjasama dengan beberapa universitas. Dan sudah ada alumni PMI yang sudah menjadi mahasiswa yang kuliah di Universitas Taiwan. Kami juga bisa membuktikan bahwa ijazah kejar paket di luar negeri yang kami bina, kami luluskan, itu diterima siswanya. Dan PMI juga bisa kuliah. Itu satu. Kedua, setelah ber-MOU, kami membantu MOU, singkat cerita Pak Rektor ingin lebih mendekatkan diri nanti dengan katakanlah beroperasional di Taiwan untuk membantu pekerja migran Indonesia juga, karena nanti ada program yang namanya banyak ya, kayak Join Degree. Kami itu mengajak berarti keluarganya PMI atau PMI yang sudah purna kembali ke Indonesia, kuliah di UMT, barangkali dia mau minat lagi kembali ke Taiwan, statusnya bukan lagi sebagai pekerja migran, tapi dia sebagai mahasiswa. Nah, yang nanti kelak Indonesia jadi lebih banyak mengirim mahasiswa dibandingin pekerja migran. Dan itu sudah kami lakukan. Jadi ada sekitar mungkin sekitar 20-an ya, alumni kami dan PMI yang sekolah di universitas di Taiwan, yang sekolah bahasa, yang jurusan S1 biomedical, ada yang jurusan technical engineering, dan itu suatu kebanggaan bagi Bakti Jaya Indonesia ikut membantu PMI untuk lebih baik lagi dengan pendidikan. Itu Pak. Pangapunten, kalau pengen tahu kira-kira penghasilan buruh migran Indonesia itu di dua sektor informal dan formal itu berapa Pak? Taiwan itu memiliki aturan yang sama di setiap provinsi. Kalau di Indonesia kan ada upah minimum regional, daerah ya. Kalau di sana enggak, semua sama. Jadi UMR di sana itu kalau sekitar kalau formal ya, kalau formal itu sekitar 18 sampai 20 ribu NT.
per bulan. Ya kalau sektor formal itu tadi, kalau informal caregiver itu mungkin sekitar 18 ribuan. Itu perkiraan ya. Nah, tinggal dikalikan aja satu NT-nya itu sekitar 490-an lah saat ini ya. Itu jadi sekitar 8 jutaan per bulan. Jadi dengan biaya yang segitu ya lumayan Pak. Ya, dosen UMT ya alhamdulillah ya, masih bersyukur bisa dapat gaji hari. Oke, berarti sekitar 8 jutaan Pak ya? Lebih tinggi, ya itu lebih belum tinggi daripada termasuk UMR sini ya? Iya, itu belum termasuk lembur. Ya dengan situasi COVID seperti ini ya memang ada sedikit lemburnya berkurang ya, tapi masih ada lah mereka dapat sekitar seperti itu Pak. Lalu kalau kaum muslimin gitu kan, mudah nggak kalau hidup di Taiwan itu? Karena kan di sana kan mayoritas mungkin non muslim Pak ya? Ya. Taiwan itu negara yang terbuka ya, dan saya baru melihat memang teman-teman di Taiwan yang muslim itu, yang di daerah Pingtung itu ada siswa di sana. Pingtung itu di ujungnya Taiwan. Itu Indonesia memiliki 5 atau 7 masjid sekarang di Taiwan milik warga negara Indonesia. Artinya milik itu bisa jadi tanahnya juga sudah dibeli, bisa jadi kontrak terus dijadikan masjid, dan itu bebas. Mereka di Pingtung itu bisa takbiran keliling. Dan setiap bulan kalau nggak situasi COVID, itu hampir setiap bulan bisa mengadakan pengajian umum di tempat terbuka, mengundang ustadz terkemuka dari Indonesia. Jadi Taiwan itu sangat-sangat terbuka, tidak ada diskriminasi, dan mereka sangat-sangat menggalakkan saat ini makanan halal. Jadi ada satu expo di Taiwan, halal food, itu khusus memasarkan toko-toko Indonesia yang berlabel halal agar lebih dikenal lagi dan diberikan insentif oleh pemerintah. Jadi turis-turis yang datang juga inginnya bukan hanya dari negara-negara muslim, dari Malaysia, dari Indonesia, dari Timur Tengah, mereka sudah mulai terbuka. Ini di Taiwan ini pernah ada kasus ini nggak sih, kan kalau di info-info di TV itu kan banyak teman-teman buruh migran itu kan juga terlunta-lunta di negeri orang gitu ya. Banyak kasus lah di negeri-negeri tetangga kita juga, ataupun di negeri Timur Tengah sana gitu kan, bahkan ada yang kena delik hukum dan segala macamnya. Ya. Kalau menurut pengalaman Bapak nih waktu di Taiwan gitu kan, ada nggak teman-teman yang terkena seperti itu? Setiap negara yang ada warga negara Indonesia pekerja migran itu pasti ada Pak. Di Taiwan juga ada kasus misalkan sama lah ya, ada pelecehan, ada digaji, bekerja dari gaji, tapi lebih sedikit yang saya dengar dibandingin yang mencuat. Malah kita juga miris, malah kadang ada orang pekerja migran ini oknum ya, itu dia malah menyiksa pasien yang dirawat. Ya, jadi ada juga seperti itu. Malah ada yang di live gitu. Ya, itu kita sangat prihatin. Itu ada, tapi masih kecil Pak. Namanya kasus itu pasti ada. Setahu saya yang di sana berdasarkan teman-teman nih, informasi dari siswa-siswa kami, mereka nyaman bekerja di Taiwan. Malah saking nyamannya begitu mau pulang khawatir ngapain nanti di Indonesia. Nah itulah tugas kami, salah satunya membekali mereka dengan pendidikan. Berarti memang kalau Pak Bambang itu bukan menjadi agensi untuk buruh migran itu ya, bukan ya? Bukan, kami lembaga pendidikan Pak. Lembaga pendidikan yang memiliki izin operasional dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang memang diizinkan untuk beroperasional di Taiwan. Satu hal yang kami sering bilang bahwa lulus dari sekolah kami itu satu hal yang berbeda. Kalau misalkan ijazahnya itu kodenya kalau di Indonesia DN, nah kalau sekolah di Bakti Jaya nanti kode ijazahnya adalah LN. Jadi dari situ aja udah ada perbedaan.
Artinya kalau dia nanti melamar bekerja di Indonesia di perusahaan Taiwan atau di majikannya yang ada buka usaha di Indonesia, ijazah itu akan dilihat karena minimal dia katakanlah di bawahnya tuh tulisnya adalah Taipei 21 Juni 2020 misalkan. Ya kan, tanda tangan isi saya, dilihat bahasa Mandarinnya bagus, itu suatu penilaian sendiri buat perusahaan Taiwan yang ada di Indonesia. Oke Pak, pertanyaan terakhir sebelum nanti Bapak ngasih pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa dan juga mungkin ada beberapa teman-teman yang punya impian dan keinginan untuk menjadi seorang buruh migran, mungkin apa sih yang mesti dipersiapkan? Tapi sebelum itu saya pengen nanya begini, Taiwan itu hari ini adalah salah satu negara yang memang berhasil menangani COVID dengan baik. Apa Pak yang beda dengan kita, dengan budaya Taiwan dan budaya di Indonesia itu apa? Sehingga di Taiwan itu kok bisa cepat menangani COVID itu? Gitu. Ya, itu yang satu hal ya, yang teman-teman di Taiwan ini bersyukur ya, sementara di Indonesia makin terus meningkat, kita di Indonesia sedang melawan COVID dengan semangat. Kita doakan mudah-mudahan dapat menurun, malah dapat hilang ya di Indonesia dan di seluruh dunia. COVID ini kan bukan di Indonesia aja, seluruh dunia. Namun yang patut kita contoh dari Taiwan adalah kedisiplinan. Mereka itu based on database-nya, data penduduk itu bagus sekali. Jadi pertama yang kelangkaan masker, mereka langsung yang bisa beli masker adalah yang memiliki ARC, kalau di sini namanya KTP, itu dibatasi maksimal 2. Nah itu udah nggak bisa lagi ada penimbunan dan lain-lain. Itu satu. Itu datanya, database-nya bagus semua. Kedua, disiplin. Mereka sudah antisipasi lebih dulu untuk akses dari luar sejak bulan Januari. Jadi mereka antisipasinya itu dan kebiasaan mereka disiplin itu sangat-sangat bagus. Cuci tangan ya, jaga jarak, itu pakai masker disuruh ya tutup. Dan pergerakan orangnya itu terpantau. Begitu ada kasus, mereka terakhir yang waktu itu kalau nggak salah hanya 35 seperti itu. Jadi saat ini memang ada gelombang keduanya, tapi masih bisa dikendalikan dan sampai sekarang Taiwan masih ditutup untuk umum, bisa turis dari Indonesia, bisa yang bukan kepentingan bisnis belum bisa. Itu disiplinnya Pak yang patut dicontoh. Oke Pak, mungkin terakhir ada pesan-pesan Pak buat teman-teman mahasiswa atau buat teman-teman yang mungkin punya impian dan cita-cita ingin menjadi tenaga buruh migran. Apa sih yang harus mereka siapkan? Lalu apa yang bisa kita pelajari dari Taiwan itu sendiri? Silakan Pak. Buat teman-teman warga negara Indonesia ya, katakanlah famili atau yang ingin bekerja di Taiwan, itu persiapkan diri sebaik-baiknya dari sisi bahasa, kemampuan, keahlian. Kalau bisa sih minimal SMA, jangan sebelum sekolah. Tapi kalaupun ada di Indonesia dulu dengan kondisi ini, mungkin lebih baik di Indonesia dulu sampai situasinya benar-benar aman. Bagi yang ingin ke Taiwan. Nah, bagi yang sudah di Taiwan, itu jangan keasikan. Ya, buat pekerja migran yang ada di Taiwan, ingat bahwa seenak-enaknya juga kan ada batas waktunya. Kalau saya tidak salah, itu batas waktu yang untuk informal itu 12 tahun plus 2 tahun, 14 tahun. Ya tetap harus kembali. Nah pada saat di Taiwan itu apa yang bisa dilakukan? Kegiatan bermanfaat apa yang dilakukan? Bekal apa yang dilakukan? Bekal itu kan bukan hanya uang, pendidikan, keterampilan itu bisa diraih. Ahli teknologi dan Bakti Jaya itu kan sudah ikut berkiprah di sana dengan ada pendidikan kesetaraan, kursus, ya keterampilan, keahlian, soft skill, ikut. Jadi begitu pulang ke Indonesia nanti punya keahlian yang cukup untuk mencari kerja di Indonesia. Tantangannya apa?
paling tidak range gajinya itu jangan terlalu jauh. Kalau mereka di sana itu 9 juta, nah begitu di Indonesia minimal 4 juta setengah, 5 juta, itu udah bagus. Jangan kasihkan, intinya itu buat rekan-rekan mahasiswa yang ada di Taiwan, nah, kita saling bersinergi ya. Kalian memiliki adik dalam arti jenjang pendidikan yang lebih rendah, yuk kita sama-sama ajarin kerja migran Indonesia untuk lebih baik. Sama-sama bahwa kita adalah bagian dari Indonesia untuk memajukan sumber daya manusia di bidang pendidikan, nggak bisa secara parsial, harus bersama-sama. Itu Pak Ari. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sudah hadir di Rametemen dan berbagi bagaimana Bapak dan teman-teman di sana berjibaku untuk tetap membuat nama Indonesia tetap harum di mata dunia, terutama di mata penduduk Taiwan. Apalagi di sekarang ini kan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, Indonesia itu walaupun kita sekarang sedang dicoba dengan pandemik, mudah-mudahan kita dapat belajar dari semua negara yang memang sudah bisa mengatasi masalah pandemik ini dengan peranan sudah mulai bisa teratasi. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Taiwan juga bisa mempersiapkan diri, jangan terlena juga seperti tadi kata Pak Bambang, segera berinvestasi yang paling hakiki ya dengan pendidikan, karena dengan pendidikan kita punya ilmu dan bisa bermanfaat. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya, terima kasih atas sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ari.